nikmat Islam wal iman, nikmat sehat jasmani rohani, dan berbagai macam kenikmatan lain yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator produk manapun. Maka sebaik-baik dari kita adalah orang yang mensyukuri segala apa yang ada dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, alhamdulillah kita sudah hampir masuk di pertengahan bulan Rajab. Saya cuma mengingatkan barang siapa yang belum sempat puasa sunnah di bulan Rajab ini, segerakan untuk berpuasa sunnah karena nilainya itu sangat luar biasa. Rajab itu bulannya Allah dan Sa'ban itu bulanku, bulan Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi barang siapa yang mempersiapkan diri untuk menjemput bulan suci Ramadan dengan melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Rajab, kemudian memperdalam ibadah, memperbanyak lagi ibadah, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah di bulan Sa'ban, maka Rasulullah menjanjikan seperti orang yang bertanam, bercocok tanam. Maka di bulan Ramadan mereka itu akan manen, akan memanen hasilnya, akan menuai, akan ngunduh hasil daripada apa yang dia perbuat. Jangan terpengaruh dengan kalimat-kalimat hadisnya palsu, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Macam-macam orang untuk melemahkan bulan puasa sunnah Rajab dan puasa sunnah Sa'ban. Hal itu dilandasi cuma karena rasa iri dengki saja. Mereka yang mengatakan bid'ah puasa sunnah di bulan Rajab dan Sa'ban itu mereka yang gak kuat puasa. Asli itu. Dungu mereka itu. Karena apa? Mereka mau cari dalil puasa. Ada dalil puasa yang sangat luar biasa yang disampaikan Rasulullah SAW. Waktu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, saya itu kepingin puasa, ya, saya itu kepingin puasa selama hidup." Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini pingin puasa sepanjang dia hidup sampai dia mati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik puasa sunnah, ya, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Jadi tidak ada puasa sunnah yang derajatnya, nilainya melebihi nilai dan derajat puasa Daud. Selama kamu tidak puasa di hari dan bulan terlarang. Kita dilarang puasa di hari tasyrik. 3 hari di bulan Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu haram hukumnya. Makruh puasa di 2 hari raya. Jadi kalau ada orang puasa di Idul Adha atau Idul Fitri itu makruh hukumnya. Ada yang mengatakan haram, tapi saya lebih cenderung memakai dalil yang makruh. Kemudian tidak boleh itu puasa wisol, puasa ngebleng, teko jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, itu puasa wisol. Tidak boleh puasa karena sesuatu selain Allah. Itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh lagi puasa di hari Jumat kecuali menggandengkannya dengan hari yang lain. Seperti ada Ayyamul Bait, Ayyamul Bid, katanya orang Jawa, Ayyamul Bid. Itu kalau kita pas tanggal 13-nya Kamis, ya nggak apa-apa, Kamis, Jumat, Sabtu, gitu ya. Atau kita sengaja mau puasa 3 hari sendiri,
Jumat, Sabtu, Ahad atau Jumat, Sabtu, Minggu atau Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Tapi mengkhususkan hari Jumat untuk puasa hukumnya haram. Nah, kalau sekarang Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, berarti puasa sunnah yang lain tidak dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan nggak usah ngomong hadis. Saya pernah ketemu dengan mereka yang mengatakan Sa'ban, Rajab itu gak ada dalil puasanya. Dalilnya lemah, hadisnya lemah, hadisnya dhaif, gak jelas. Kanjeng Nabi ora tau poso. Sapa sing ngomong? Gitu loh. Sing ngomong sapa? Pengen ro aku. Ketemu Kanjeng Nabi kapan? Kanjeng Nabi itu tidak pernah puasa sunnah sebanyak di bulan Sa'ban. Sampai Aisyah mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat engkau puasa hampir seperti engkau puasa di bulan Ramadan, kecuali engkau puasa sunnah bulan Sa'ban. Jadi Kanjeng Nabi lihat puasa Sa'ban itu 21 dino, 23 dino, 20 dino. Pokoknya tidak sampai masuk Ramadan. Jadi minimal 3 hari sebelum Ramadan beliau berhenti puasa. Kemudian nyambung di bulan Ramadan. Makanya hati-hati, boleh dibuka YouTube saya yang kemarin, bahaya sombong. Wah, sombong itu. Saya kemarin buka kitab, tidak sengaja kan ini kemarin. Dari Surabaya, kitab-kitab saya bawa ke sini. Ada satu kitab saya buka, nangis saya. Tadi pagi tanya istri saya nangis di sini. Bercucur air mata saya. Ngiling-ngiling maca kitab. Tidak ada sejengkal pun tempat terbaik di akhirat buat orang yang menanamkan kesombongan dalam hatinya. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, siapa yang ada rasa sombong sebesar biji sawi di dalam hatinya. Jadi kalau orang itu mati dalam membawa kesombongan, maka seluruh saat dia mati itu diceritakan di kitab itu, begitu dia tercabut nyawanya, seluruh pintu surga nutup. Seluruh pintu surga. Makanya saya tadi nangis lama. Ada 1 jam saya nangis sampai Ifat turun bingung lihat saya kok nangis, tapi diam nggak ada apa-apa, nangis netes. Bayangin. Orang yang sombong itu, tatkala dia dicabut nyawanya, begitu nyawa terlepas, kata kitab itu, seluruh pintu surga tertutup dan seluruh pintu neraka terbuka. Padahal gak sadar loh, kita ini banyak sombongnya daripada enggaknya. Aku bisa ngomong ini bergabung ngelakoni, gak ngelakoni gak mungkin ngomong. Gitu? Banyak sombong. Dikisahkan di kitab itu, seseorang yang bangun di tengah malam, jam 3 malam bangun, dia sujud menangis di hadapan Allah, nangis minta ampun sama Allah. Allah udah ampuni Allah. Baik, karena kau minta ampun, aku ampuni. Terus dia sholat sampai masuk subuh. Subuh dia berzikir sampai waktu Isra. Dia buka harinya awal pagi dengan bacaan Quran. Kemudian dia duha. Tatkala dia mau keluar dari rumahnya, dia melihat seseorang berbaju bagus. Padahal sebelumnya orang itu gak pernah punya baju bagus. Sombong banget. Lambi ngono dipamerno. Ndak ngomong dalam hati. Lambi ngono dipamerno. Paling klewer di kelas sih. Durung ngerti lah aku tuku paragon. Selu sekuwer. Seperti itu terus dia mati, seluruh pintu surga tertutup. Dan doa-doa selama subuh sampai Isra, sampai baca Quran, sampai duha, naik di hadapan Allah. Tinggal Allah mengijabah doanya itu. Hilang, sirna. Tidak berbekas seperti itu. Hah? Tidak ada. Tidak ada ampun. Seperti pahalanya itu seperti
piala dari debu yang ditaruh di atas batu yang besar. Begitu dia mau ambil, angin kenceng datang, bus, hilang. Dia nggak sadar itu. Ustadz-ustadz yang di TV, yang di YouTube, yang suka membid'ahkan orang, membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan selamatan, membid'ahkan yasinan, membid'ahkan macam-macam. Dia nggak sadar bahwa dia itu orang sombong. Ya, orang sombong. Kalau orang tidak sombong, tidak akan dia menyala-nyalakan amalia ibadah orang lain. Selama tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Saya pernah bilang sama Khalid Basalamah, kenapa antum menghias-hiaskan ayat-ayat yang bukan ayat rokok? Antum kias-kiaskan untuk bisa mengharamkan rokok. Tapi kenapa tahlil, istighosah, yasinan tidak antum kiaskan dengan ayat-ayat perintah zikir di dalam Al-Quran maupun hadis? Ada apa ini? Dibayar berapa antum untuk merusak Islam? Jangan kaget. Saya tahu sendiri. Dulu teman-teman saya itu bayaran aja 60 juta sebulan dari Wahabi untuk merusak Islam. Jadi kita ini jangan kaget. Makanya kita juga bersyukur, tapi kita bersedia mudah-mudahan Pak Ahmad Sukino diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tetap dia muslim, saudara kita. Tetap sholatnya 5 waktu ya. Kita jangan dendam, jangan marah, nggak usah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Sukino diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dihapus segala kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah. Selama nggak ada kesombongan, ya. Selama nggak ada kesombongan. Kenapa? Tatkala orang sudah merendahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling, di situ dia masuk perangkap iblis. Di kitab itu disebutkan perangkap iblis itu ada 5. Ya. Perangkap iblis yang pertama al-ilmu. Al-ilmu. Jadi iblis membuat perangkap untuk menjadikan orang sombong itu. Yang pertama ilmu. Orang dengan ilmu ini cenderung berbuat sombong. Berbuat merasa diri paling benar. Oh, aku alumni Gontor. 6 tahun, 7 tahun aku ning Gontor. Yunus apa? Kudu alumni. Ora jelas. Nisik ning Gontor sampai kelas piro ya ora jelas. Mendingan itu dijebak di situ. Iya. Dia belajar. Kemudian dia ditemukan dengan sesuatu yang sebetulnya itu menyesatkan. Bayangkan. Orang tahlil itu baik enggak? Orang tahlil itu baik enggak? Yang dibaca tahlil itu apa? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Kado elek. Lah kok bid'ahkan, kok dinerakakan, cek jahat ya Allah. Maka saya bilang, kalau saya tidak akan pernah masuk neraka, saya tetap tahlil, saya tetap yasinan, saya tetap istighosah, karena Allah saya sangat baik, Allah saya Rahmanur Rahim. Si jembe Allahmu mas, Allahmu jahat. Loh, apa beda? Berarti kamu punya Allah yang lain. Lah mosok Gusti Allah jahat banget ana wong tahlil mlebu neraka? Jahat toh? Apa mungkin Allah jahat? Berarti akalnya enggak waras. Nah, dengan ilmu itu dia disesatkan oleh iblis. Di kitab itu disebutkan, pelan tapi pasti iblis menyesatkan dengan ilmunya. Dibawa dia ke alam lain seolah-olah dia paling benar, paling baik. Semua amalia yang benar disalahkan, sing sunah dibid'ahkan, sing bid'ah disunahkan. Jarine Gus Dur seneng ngafirke marang liyane ya. Kafire dhewe gak dikateke ya.
Tatkala kita takut kepada selain Allah, kita sudah kufur. Tatkala kita takut mati, kita sudah kufur. Tatkala kita takut miskin, kita sudah kufur. Hati-hati, kufur itu tipis. Tatkala kita mau ngisi pengajian jauh, boleh gak disangoni piye, mulai piye, wis kufur wis. Dodol ayat, wala tastaru bi ayati tsamanan kok. Jangan kau jual ayatku dengan nada yang sedikit. Tapi mereka menjawab, oh enggak. Kalau saya enggak kayak Ustaz Yunus kan sangoni gak sangoni gelem. Kalau saya tarif 60 juta, makanya enggak sedikit tarifnya. Lihat, di Al-Quran Allah sampaikan, wala tastaru bi ayati tsamanan qalilan. Jangan kau jual ayatku dengan harga yang sedikit. Mereka tarif 60 juta, 50 juta, 35 juta, gitu. Mahal kan? Mahal. Katanya mereka, tapi kata Allah itu tetap sedikit. Hati-hati. Jadi bahaya sombong itu, perangkap iblis dari ilmu ini membawa orang kepada kesesatan, tapi dia justru tidak merasa sesat, justru menyalahkan orang lain seolah orang lain yang sesat. Perangkap yang kedua untuk membawa orang kepada kesombongan. Apa? Pangkat, jabatan. Orang nggak sadar. Tatkala seorang jadi pemimpin, terus dia merasa paling benar, paling hebat, dia penjarakan setiap orang yang nggak cocok dengan dirinya, sudah masuk perangkat iblis. Dia sudah menjadi bagian dari kesatuannya iblis laknatul. Gak sadar ya. Padahal dia bisa mati lupa. Anda enak presiden abadi, makanya kalau cerita presiden ini orang saya digagas, ben wae, arep kuasa seumur hidup biar saja pasti mati. Tak jamin presiden mesti mati. Orang enak presiden tak mati. Presiden Soekarno ya ma, Presiden Soeharto ya ma, Presiden Habibie ya ma, Megawati dilungkas ya ma, karek ngenteni dina kok. SBY ya bakal mati, Jokowi ya mati bodoh. Ora iso urip kekal itu. Istana itu dulu yang ninggali siapa? Pak Karno. Pak Karno lengser diganti Pak Harto lengser diganti Habibie. Loh, mau menguasai istana nggak bisa, dia nggak sadar itu. Orang jadi presiden itu ada batasnya. Jadi Kapolri ada batas, ada jadi Kapolda ada batasnya. Jadi apapun mereka jadi ada batasnya. Kalau mereka menyalahgunakan semuanya, kemudian dia mati dalam membawa kesombongan itu, seluruh pintu neraka terbuka, pintu surga no. Itu kan jelas ada kiai besar, Ketua Umum Majelis Ulama Indo, terjebak jabatan. Hanya pengen dadi wakil presiden, kabeh sing haram dadi halal, sing halal dadi Saya yang tanda tangani kok dana haji itu. Gak sengaja terpaksa digunakan, jadi gak dosa. Benar toh? Nggih hukum. Ya itu, manusia kalau sudah masuk di perangkapnya iblis ya begitu. Seperti itu. Dia nggak sadar bahwa saat ini beliau masuk dalam perangkap iblis. Mudah-mudahan diampuni. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Balik nang jalan yang benar. Eman, apa sih wakil presiden itu? Orang enek, zaman buka Quran mulai juz 1 sampai juz 36. Pirang juz Quran? Kok manduk-manduk apa? Goblok kok berjamaah piye to? Quran iki bilang juz. Juz 1 sampai 36 manduk. Iku lah kayak ngene Jombang itu. Ada tuh anggota DPR namanya Dr. Haji Saifullah Sapa. 2 tahun pakai jas perlente. Keluweling pondok.
Di pojokan masjid ada anak duduk ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngaji gitu. Bingung deh. Ki ngaji kok nyekel Quran. Takoni, "Mas, kamu ngaji?" "Iya." "Baca Quran?" "Iya." "Lu kok enggak pakai Quran?" "Saya ngapal Quran, Pak." "Ngapal Quran? Sudah hafal berapa?" "Alhamdulillah, Pak, sudah 30 juz." "Kurang berapa juz lagi?" Anggota DPR pekok ini. Anggota DPR Pak kok. Anak yang ngomong sudah 30 juz, tanya kurang berapa juz lagi? Ya alhamdulillah. Itu. Iki mau ternyata ketularan. Quran 36 juz. Alhamdulillah. Itu. Jadi mereka masuk di perangkap iblis. Sok arepe dhewe bunuh orang gak diakoni. Orang gak salah dipenjarakan, yang salah dibiarkan. Masyarakat berkerumun ditangkap, pemimpinnya berkerumun saenake dhewe. Loh. Gak sadar ya, itu kesombongan. Dan saya menangis betul di pagi itu. Ya Allah, berarti kenapa saya menangis? Berarti hampir 70% pemimpin Indonesia dari presiden sampai camat lurah alamat neraka. Wah, kita sombong kok. Iya tau gak? Iya bang ya? Rata-rata. Lah wong Kapolsek kayak sombong, dan tim sombong apa meneh Kapolres, apa meneh dukure meneh apa meneh dukure ya. Maneh. Ora wedi. Tangkep yo ben. Takdir. Ono kitabe kok ono hadis sampein. Mereka terima, alhamdulillah. Orang terima aku di penjara. Ya alhamdulillah tanggung kapal Quran di penjara. Lalu memang kenyataan begitu harus diingatkan. Mereka ngaku Islam, tapi justru mereka berteman dengan iblis, bersekutu dengan dan kita pun sama kok. Saya juga sering bersekutu dengan iblis. Gak sadar gimana ya toh? Nah, yang ketiga, perangkap iblis ya, yang membawa orang kepada kesombongan dan terpelihara kesombongan ini. Kalau cuma sombong sebentar-sebentar ada kan? Sombong, ya Allah astagfirullahaladzim, aku mau lapang ngono, iku cek serempet tok. Tapi kalau udah 5 ini tuh membawa kesombongan yang kekal abadi. Sampai mati digawa kesombongan. Sampai Israel tekol diusir. Ngalih lapor ini. Lah prosomu aku tamu cabut nih. Sakarep dhewe. Yang ketiga itu harta. Makanya oleh duit-duit akeh iku cepet-cepet mikiri masjid. Ya. Mikiri anak yatim, mikiri wong gak duwe. Lagi apa oleh, engko ben lek oleh iki kok tuku iki. Iki perangkap iblis iku. Wis alamat oleh bisikan oleh bisikan alhamdulillah. Kalau mau dapat duit, wah nanti bulan depan dapat segini. Masjid kok sumbang sakmene ketoke kurang iku nih. Masjid kok ketoke wingi rusak iki takane duit tuku. Anak yatim ini berarti kita sudah lepas dari perangkat iblis. Dan orang sombong itu ya sama titeni, tapi cuma 2. Ditutup seluruh pintu rezekinya. Wis gak iso apa-apa deh. Cuma bisa untuk makan. Mung urip tak wis urip. Lek urip dijamin. Semua yang bernyawa ini dijamin hidupnya oleh Allah. Gak percaya. Gatot pernah tak bilang, ojo kerja 2 tahun. Nanti kamu bisa makan, keluargamu bisa makan, anakmu bisa bayar sekolah. Bu dulure bantu, bu kancane bantu, bu tonggone bantu. Rezeki dari Allah diliwatkan. Itu jatahnya dia, sekedar hidup. Tapi saya bilang, tapi lek kue sekedar hidup, ora beda karo bedes. Ora beda karo kucing. Ora beda karo tikus, sekedar hidup pokoke urip.
ditutup. Kalau enggak, yang kedua, orang sombong itu disesatkan di Quran dikatakan ba'id wa ba'idan. Dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya dikasih istidrot. Ora dikei loro, dikei seneng terus uripe. Duit ngalir terus, maksiat jalan terus, ngibadah jarang. Itu orang sombong. Di situ tok tempatnya. Hati-hati. Jadi kalau ada orang kaya raya, orang tahu loro, orang tahu susah, uripe penak terus aja diri. Iku istidrot. Pada saatnya nanti di atas dia diberikan mutrafiyah oleh Allah. Allah berikan mutrafiyah, brung, jeretek, habis, hancur lebur tulangnya sampai yaumul akhir. Dan dia akan jadi bahan bakunya api neraka. Walaqad darokna fi jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan tidaklah aku jadikan bahan bakar api neraka itu kecuali kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka yang punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk mendengarkan, untuk memaknai kalimat-kalimat Allah. Tidak dipakai untuk menerima kebenaran, justru menolak kebenaran. Hati ini sekeras batu. Punya telinga, tapi telinganya nggak mau dipakai mendengarkan kebaikan-kebaikan. Punya mulut, tapi mulutnya terkunci untuk bicara yang baik. Punya mata, matanya hanya dipakai untuk melihat urusan-urusan duniawi. Urusan akhirat diabaikan. Mereka akan jadi bahan bakunya api neraka. Hati-hati. Sing duwe akeh nang disotakono sing akeh mumpung durung dadi kena perangkat iblis. Yang keempat, yang membuat orang jadi sombong selama-lamanya, ya, itu titel doktor, profesor, insinyur, dokter Andes, MBA, macam-macam itu. LC, saya juga LC, langsung ceramah. Ya, MA, wah bangga. Orang lupa. Seolah-olah hidup ini dari apa yang dia kerjakan. Bukan dari Allah, tapi dari apa yang dia usaha. Bangga dengan titelnya. Bangga dengan pendidikannya. Bangga dengan kepintarannya. Bangga dengan ini. Itu. Coba. Ada loh Pak. Saya ngirim undangan. Titelnya nggak saya sebut di Balekno pernah loh. Tenan ya. Dan ada juga yang nulis nama lengkap. Haji DRS H. Yunus Muhammad Bakor SIMP AMPD. Wakai. Ya. Saya kalau nulis nama nggak pakai. Orang tanya, Pak kok nggak pakai? Nggak cukup. Wah, aku bolak-balik aja. Oh, saya kalau ada orang manggil, Pak Haji, enggak bu sholat. Ya. Lihat terus ngaji kok. Ya Pak aku Pak Haji tak jelas bu sholat. Bedane apa Haji mbak sholat? Karena ini beda nih. Sama-sama rukun sama-sama ibadah. Pak Marno manggil saya, Pak Haji, oke Pak Zakat. Pak Sahadat. Ora gelem. Lah nek gak gelem ya Pak Haji. Ada kan? Orang sudah haji dipanggil enggak dipanggil haji, marah? Ada enggak? Ada. Probolinggo itu langganan saya warung. Setiap pagi saya sering beli apa. Ning, tuku anu ning, gua aturaken. Bareng sampean lali ta? Lali opo? Aku iki haji. Masya Allah. Nggih bu zakat, bu salat, bu puasa, bu haji. Ayo lengkap ya. Lho karepe sampean apa sih Pak Haji? Lho, sampean kan wis zakat. Wis syahadat, wis poso, wis salat, wis saiki haji to, haji caluk lengkap. Bu salat, bu zakat, bu syahadat, bu poso, bu haji. Alhamdulillah.
Banyak, nggak sadar itu. Bahwa kita itu nanti nggak ditanya titel kita. Kowe sekolah ning ndi? Lulusan apa? Matematikamu piro? Bahasa Inggrismu ya apa? Ora enek. TOEFL-mu piro? Ora enek. Dia akan ditanya semua itu. Tapi kita bangga dengan titel-titel kita. Buka dipasang rasanya rak marem. Masya Allah. Ono meneh. Kenal jeneng Ustad. Ngono. Lah, jenengmu Ustad toh? Enggak, nama saya Herman. Tapi kan saya Ustad. Oh. Terjebak dengan titel-titel ini. Ustad itu titel. Kiai itu titel, dokter Andes itu titel, itu bukan namamu. Nanti di akhirat juga tidak dipanggil. Yang sekarang banyak orang Salafi Sugiono, Sugiharto, Sumino ganti Abu Raihan, ganti Abu Jalal, Abu Goso, Abu apa macam-macam itu. Itu nanti nggak dipanggil, yang dipanggil di akhirat tetap Sumino, tetap Sugiharto. Goblok banget ngomong. Sekarang namanya Abu Raihan, Abu Husin. Saya bilang, kamu nggak sadar nggak? Nanti di kuburan yang ditanya itu namamu, bukan abu-abu ini. Orang saya isin. Saya teringat waktu saya mondok di Tambak Beras. Ya. Ada senior saya. Itu namanya Sukarman kalau nggak salah. Lupa saya. Ngajinya pinter banget. Kalau ngimami itu Jumat banyak yang nangis. Apalagi kalau Idul Fitri. Mana banget suara. Dia itu di pondok sudah 11 tahun. Tahun depan dia dikirim ke Rembang untuk ngabdi pondok Rembang. Dikirim sama Yai. Jadi guru di pondok sana. Ngadep Yai. Saya masih ingat saya di dalam situ. Yai, kan bulan ngajeng kula berangkatan Rembang. Kula ngajarkan pondok dadi ustad. Ya terus ngopo? Mbok kula niki digantos jenenge Yai. Mosok nggih Ustad Sukarman apa nak ora puwe nak Yai. Ustad Karman ora enten. Ustad Muhammad apa kata Yai? Kamu ngerti enggak? Jeneng Sukarman itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namamu sudah digantungkan di ruhmu 50 tahun sebelum kamu masuk ke rahim ibumu. Nama Teguh itu sudah digantungkan di alam roh, di rohnya Teguh 50 tahun sebelum roh Teguh jadi manusia. Ini sudah nama-nama pemberian Allah. Bapakmu mungkar mengotok cangkeme. Bapakmu ora ngerti apa-apa, sing iso ngono cangkem iku Gusti Allah. Sing iso ngunekno pikiran iku Gusti. Kok kowe isin mbek Sukarman? Mending Sukarman bacaanmu Quran bagus, korbanmu apik, tajwidmu apik, makhrajmu apik, kelakuanmu apik timbangane kok jenenge Usman maling. Jenenge Muhammad kan ditanakai to. Lah akhirnya sadar ini Yai ngapunten ya. Loh, jangan malu dengan nama. Nama Gersang ada kan nama Gersang? Namanya teman saya Gangsar, Gangsar. Itu sudah ditulis. Jangan menyesal dengan nama, keliru. Makanya terjebak di sini kita. Nama itu masuk di dalam lingkaran iblis dengan titel itu. Barang wis ngaji, isin jenenge Sugianto, ganti Abu Raihan, Abu Husin, Abu Goso, Abu Pencilaan macam-macam. Gitu. Hati-hati. Yang kelima ya. Terakhir ya. Ya. Sing kelima minggu ngarep ya. Sik seru lho. To be continue. Ya, penasaran ya? Iya. Kalau gitu enggak penasaran biasanya. Ya apa? Saiki apa mbeng? Alah. Gancam ya. Wis diancam Pak Teguh. Gawat. Yang kelima itu berbangga-bangga dengan keluarga.
anak, istri. Saya coba. Banyak loh orang terperangkap itu. Kalau sampean ketemu teman lama, sing takon apa? Anakmu pira? Bojomu pira? Gak tahu tak kok. Piye? Ibadahmu piye? Ngajimu piye? Quranmu piye? Kowe ben ngangge iso baca Quran, saiki iso apa durung? Jarang kan? Haji lho. Wis haji apa durung? Umur sakmene durung haji. Jarang. Yang ditanyakan anakmu piro? Kerjamu apa? Omahmu piro? Mobilmu apa? Terjebak kepada masalah duniawi yang menyangkut masalah kehidupan keluarga. Iblis masuk di situ. Di surat Al-Hadid dijelaskan ayat 20. Mereka berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Dengan anak-anak. Padahal semua itu perhiasan-perhiasan dunia. Al-Hadid. 55 itu ada ayatnya semua. Cuma nanti kalau saya terangkan satu-satu ayatnya gak cukup YouTube. Kalau yang kelima di Al-Hadid ayat 20 kalau nggak salah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainahum. Ketahuilah olehmu sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan. Sesuatu yang menipu, fata morgana. Ketok ya api padahal ora api. Wingi arep milih sing rada kuning-kuning. Ketok pingi digawe gomo le ketun. Apik sing gomo ya Mas, apa tuku sing pink. Itu dibuat mata kita ini seolah-olah iki apik tapi teko omah getun. Kok gak sing warna biru ya mau? Lah apa sih coklat? Sering gitu? Sering? Itu jebakan iblis. Jebakan iblis. 5 ini yang akan membawa kekekalan dalam kesombongan yang dibuat oleh iblis. Untuk apa? Di dalam kitab itu dikatakan untuk mewujudkan janji iblis kepada Allah bahwa aku akan membawa sebanyak-banyaknya anak cucu Adam untuk menjadi teman aku di neraka. Ingat ya, satu hal yang perlu kita ingat, iblis niku sombonge mung pisan. Iblis itu tempatnya di surga, diciptakan di surga, ditempatkan di surga. Iblis itu gurunya malaikat, hanya gara-gara nggak mau sujud kepada Adam, merasa lebih baik dari Adam, dia diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diusir dari surga untuk selama-lamanya. Sombongi pisan terusir dari surga. Awak dhewe iki sombongi bolak-balik. Sombongi akeh. Lah kok malah pengen mlebu surga. Lah iya Bang, buang sombongannya biar ke surga. Karena seseorang dalam kitab itu bila dia terbebaskan dari hal ini, 5 perangkap ini, dan di hatinya yang ada hanyalah sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat taat pada Allah, kemudian dia mati dalam membawa ketaatan, seluruh pintu surga terbuka dan seluruh pintu neraka tertutup. Baik, sampai sini saya hanya memperjelas lagi tentang kesombongan yang kemarin. Sudah di YouTube itu bahaya-bahayanya ya. Yang pertama, orang yang sombong itu pasti kufur pada Allah. Kufur nikmat, kufur akidah, kufur macam-macam. Yang kedua, dia pasti menjadi orang yang jauh dari mengingat Allah. Dia akan lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada mengikuti perintah Allah. Jadi orang yang sombong itu ada 5 yang membuat sebab sombong juga. Jadi yang pertama, orang yang terpelihara kesombongan, dia akan menjadi orang yang kufur. Mengkufuri segala nikmat Allah, dikufuri kabeh. Yang kedua, lebih condong mengikuti hawa nafsu. Lebih condong mengikuti aturan yang dibuat manusia, lebih takut kepada aturan yang dibuat manusia daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, keempat, kelima buka YouTube-nya sama ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Dalam nama. Enggak apa-apa. Kalau ganti nama itu enggak apa-apa. Ya, namanya sudah tercatat, tetap nama yang pertama yang dipakai. Ya. Iya, tetap nama pertama yang sudah diberikan itu yang dipakai. Ya diganti karena sakit ben waras, ben gak lororon jenenge Yunus, diganti Bakaur mamane gitu ya. Nah, yang dipanggil ya Yunus. Iya dipakai boleh, tapi tetap dipanggil Yunus nanti. Waktu di akhirat ditanya, hei Yunus, man rabbuka. Iya. Jadi banyak orang dulu itu kan bukan karena sebab Allah, dia mengganti nama sebab ketakutan dengan sakit. Nah, kalau umumnya diganti jeneng terus waras, terus gak loro-loron gitu kan. Kalau sing enggak ada yang ganti ping 7 ya ada kok. Teman saya itu ganti bolak-balik sampai bingung. Nah, ya seperti orang Jawa kan nama kecilnya Suratman mamanya. Terus tuanya jadi Suratman Sopo, Harjo, Hatminto gitu. Jadi tetap nama pertama lahir itu yang sudah didaftar karena itu nama yang ada di Lauhul Mahfuz dan sudah dikalungkan. Pada saat 50 tahun ruh ini mau dimasukkan ke rahimnya siapa? Udah ada namanya. Sudah ada catatannya, takdir baik buruknya. Tahun sekian ketemu siapa, bojone sapa, anake pira, nyambut gawe apa, tulis kabeh. Sudah itu. Di surat Al-Hadid itu tadi, lanjutan daripada tadi. Ayat ke-23. Itu dijelaskan oleh Allah. Sudah jelas semua. Kenapa? Agar kalian bila mendapat kebahagiaan, mendapatkan sesuatu yang enak-enak, enggak terlalu bergembira ria, enggak terlalu bereforia. Dan bila kamu mendapatkan hal yang tidak kamu suka atau kesedihan, kamu juga enggak terlalu bersedih hati, kata Allah di Quran itu. Karena kamu sudah sadar tahu bahwa ini sudah dicatat oleh Allah. Dilanjutan ayat tadi. Sudah dijelasin. Jadi nama itu sudah masih mau ganti pemimpin likur, tetap nama pertama yang terdaftar. Nggih. Nggih. Istighfar. Kalau bisa sadar itu berarti belum masuk ke perangkap setan. Belum masuk perangkap iblis, baru keserempet. Nah, yang terus-menerus bangga yang dicerita-cerita itu sudah masuk perangkap. Orang kok enggak takon. Ngerti enggak anakku saya? Oh, anakku saya di Amerika. Baru lulus Jerman saya di Amerika. Perusahaan nomor loro di Amerika. Usaha apa termen? Aku ingin menang-menang dikirimi 7 juta. Kok ketemu sih ayo, gak takut cerita. Ini sudah masuk perangkap iblis. Tapi kalau ada orang bercerita tentang anaknya, kemudian dia tidak terima, dia membanggakan juga anaknya, masih keserempet. Tatkala dia sadar, astagfirullahaladzim, lah aku mau ngono ya Allah. Padahal Ustaz Yunus ngomong ngono, muka-muka iki keserempet tok, gak sampai mlebu. Jadi gak apa-apa kalau masih keserempet ya. Ada lagi? Pertanyaan? Mbak Ami sudah cukup? Yang lain? Oh. Kalau bangga dengan ibadah apapun boleh. Boleh. Ibadah boleh dibanggakan asal niatnya untuk motivasi. Saya baca Quran banter itu kalau niat saya untuk orang-orang agar tertarik baca Quran, agar mereka termotivasi yang gak bisa baca Quran dan belajar baca Quran. Kok terus jadi ada orang yang mendengarkan terus belajar Quran, dapat pahalanya banyak. Asal jangan diniati untuk kebanggaan. Apa, Mbak? Rahasia Allah. Dan ada mutasabihat,
ada ayat mustasabihat, ada ayat mukamat. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat mustasabihat, ayat yang tersembunyi, yang hanya Allah sendiri yang bisa mengartikannya, dan ada ayat mukamat. Ayat mukamat itu ayat-ayat yang bisa dibuka oleh Allah untuk kepentingan orang-orang tertentu, dan juga Allah juga yang tahu. Maka kenapa kok surat-surat yang lain diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kok surat Taubah enggak? Itu Allah yang tahu, saya enggak tahu. Nabi pun sampai hari ini enggak tahu rahasia itu. Tidak pernah satu pun ada penjelasan kenapa. Kalaupun ada yang menjelaskan, ya mungkin karena pemikiran mereka sendiri, penafsiran sendiri. Kalau saya nggak berani menafsirkan, karena dua hal ini, mustasabihat dengan ayat mukamat ini, sudah jelas-jelas merupakan kunci pokok. Jadi kita nggak bisa membuka tanpa kehendak Allah. Kayak alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, qaf nun. Nggak tahu. Tidak ada satupun mufasir yang berani menerjemahkan, karena ini masuk mustasabihat. Hanya ayat mukamat yang bisa buka. Nah, ayat mukamat saya ngerti Gusti Allah. Hanya orang yang diberi wahyu, hanya orang yang diberi karomah, dan hanya orang yang dimaunah yang bisa membuka. Jadi yang tingkat wahyu ini otomatis dia bisa buka. Yang tingkat karomah bisa membuka itu pun kalau dia benar-benar dikehendaki Allah buka. Yang maunah ini pada saat diperlukan, dia butuh, dia memohon kepada Allah, Allah beri petunjuk untuk membuka. Tahu, oh nun itu maksudnya ini, oh kaf ha ain shad itu maksudnya gini, oh maksudnya ha mim itu ini. Itu, ya. Baik. Ya. Ya. Yang jelas surat Al-Waqiah itu mencegah kemiskinan. Barang siapa yang banyak membaca Waqiah, maka dia terbebas dari kemiskinan. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, perbanyak baca surat Ar-Rahman. Siapa yang ingin dikuatkan hatinya oleh Allah, dikuatkan pikirannya oleh Allah, dikuatkan ibadahnya oleh Allah, dikuatkan segalanya oleh Allah, baca surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hadid dan surat Al-Hasyr. Siapa yang ingin nanti di kuburan aman, gak dikebut malaikat, di kuburan pasti penak, bacalah Istiqomah surat Al-Mulk. Yang itu ada istimewa semua. Siapa yang pengen dijoko rezeki bi Allah, siapa pengen dipenakno bi Allah, uripe tenang, tentrem, ben isuk ambek bengi maca Yasin. Banyak itu, makanya itu yang bisa orang kadang bingung, ini hadisnya mana? Ayat mukamat itu memberitahu tentang keistimewaan itu. Jadi tidak semua harus berdasar hadis, semua harus dari Rasulullah, semua harus ini. Enggak. Salah kaprah kita ini. Kita hidup sekarang tidak di zaman Rasulullah, tapi kita tidak boleh meninggalkan Rasul. Tidak bisa meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Tapi contoh-contoh kita sholat, contoh kita apapun, itu dari ulama-ulama kita. Bukan dari Rasulullah. Sekarang banyak yang terjebak di situ, terjebak. Makanya perlu piknik. Kalau nggak piknik ya begitu, terbatas ilmunya. Yasin itu mempermudah segala urusan hidup. Dan kalau pengen rezekinya dijaga oleh Allah, maksudnya gak kurang terus tambah itu. Dibaca Yasin ini pagi sore, pagi malam.
Kalau saya biasanya jam segini ini baca Yasin, baca Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Enggak, saya bacanya menjelang maghrib. Sebaik-baik bacaan Quran itu orang yang paling baik, orang yang menyambut datangnya waktu malam dengan bacaan Al-Quran, kata Rasul. Maka saya kalau ngaji ya jam segini ini sampai adzan maghrib. Saya bacanya 10 surat pertama surat Al-Kahfi, 10 ayat terakhir. Barang siapa yang istiqomah membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi di pagi dan sore hari, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Keluarganya soleh-soleha. Enggak keliru, kurang bagus. Kalau keliru enggak, kurang bagus. Bagusnya jam segini. Nah, kalau saya baca jam segini sebelum maghrib kurang setengah jam kadang-kadang, terus baca Ar-Rahman, baru baca apa namanya Al-Waqi'ah, insya Allah. Jadi Waqi'ah itu semakin banyak dibaca semakin mendatangkan kintor, kata Rasulullah. Al-kintor, kintor itu harta-harta yang banyak. Kintorun. Jadi lek kepengin duwe akeh sugih wis maca ambek mlaku maca Waqi'ah, Waqi'ah. Waqi'ah, 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 Waqi'ah. Oh, saya pernah baca Yasin sehari semalam, Pak, 3000 kali. Yasin, 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 Yasin. Baik, ada pertanyaan lagi? Oh, tidak. Kalau untuk ahli kubur sebaiknya dibacakan Yasin setiap malam Jumat dan Jumat pagi. Tapi kalau kita baca sendiri untuk kepentingan kita tiap hari. Tapi kalau kita membaca Quran apapun suratnya, asal jangan surat Gaden saja, semua pahala bacaan itu walaupun tidak kita khususkan untuk ahli kubur kita, khususnya bapak dan ibu kandung kita, seluruh pahalanya mengalir. Karena Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kita jangan iri, jangan iri, jangan iri kecuali iri pada dua orang. Yang pertama, irilah pada orang yang diberi Allah bacaan Quran bagus, diberi hafalan Quran banyak, diulang-ulangi bacaan Qurannya, diulang-ulangi hafalan Qurannya setiap pagi dan sore. Dan yang kedua, irilah pada orang yang diberi harta lebih, dia sedekahkan sisa kelebihan hartanya setiap pagi dan sore. Perintahnya di Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nafkahkan sebagian dari rezeki yang aku berikan pagi sore. Jadi baca Quran itu yang bagus ya tiap pagi dan sore. Itu hadisnya jelas. Di Quran pun membaca Quran terbaik itu saat sebelum subuh, saat setelah Isra, dan saat menjelang pergantian hari. Jadi jam segini Quran yang ngomong. Sebaik-baik kalian membaca Al-Quran itu di 3 tempat itu. Ya, jadi sebelum subuh, setelah subuh itu, setelah mataharinya naik, dan saat matahari mau tergelincir masuk. Itu Quran. Mengenai sedekah pagi sore pun di Quran dijelasin. Nanti saya jelaskan. Bab sedekah nanti saya jelaskan. Ya, ayat-ayatnya hadis-hadisnya insyaallah. Itu jadi kalau kita untuk khusus ahli kubur bacakan Quran setiap malam Jumat sama Jumat pagi, maka dia dipensiun dari siksa kubur sampai Jumatnya akan datang. Yasin. Jadi ya Allah, saya niat baca surat Yasin khusus untuk, boleh langsung diropel, untuk ahli kubur saya Fulan bin Fulan, Fulani binti Fulan, Fulani binti Fulan, Fulani binti Fulan, Fulan bin Fulan, sampai 10. Hah? Oh iya, ya udah sampai kepada yang terhormat Bapak Yunus Bakaur Kartosuro. Sampai enggak? Sampai enggak? Orang sampai. Harus lengkap alamatnya.
Jeneng Teguh wakang koncoku SD Teguh 7. Konco SMP. Lho. Anur. Ente kan punya konco yang Teguh. Eling. Teguh Pengkor iku. Nduk konco yang Teguh akeh. Cepet Teguh tok. Bingung. Teguh anake sapa? Harus sebut nama bapaknya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan jangan cuma nyebut nama bapak. Gatot bin Sukarmin, anak dari Ibu Sunarti, harus disebut. Sapa bapak iki bojone papat. Gatot bin Sukarmin, padahal bapak enang istri kedua juga nih jenis Gatot. Doa apa dulu? Ya beda. Iki kirim surat nang wong mati. Lah sampean ndongake anak, ya Allah anak saya semuanya wis gak usah sebut jenenge. Semua anak saya ya Allah. Ampuni dosanya. Berikan kebaikan hidup. Bimbing ke jalan yang benar. Semua anak saya. Termasuk anak-anak suami saya dari istri yang lain. Umpamane lho ya, umpamane. Lek rido iku. Lek rido. Jebakan Batman. Piye Mbak Man? Ya sebut nama. Tapi kalau kakek sampean sendiri sebut aja. Buat kakek saya, namanya kakek Yunus. Bapaknya bapak saya sudah sampai. Harus pakai PIN, nggak boleh sampai sama suami itu sudah lepas. Wanita itu kalau sudah mati cerai itu ada cerai hidup, ada cerai mati. Makanya gini, Bu Yunus boleh dipanggil Bu Yunus. Tapi tatkala Yunus mati nggak boleh panggil Bu Yunus, harus panggil Bu Dati. Nggak boleh. Panggil Bu Yunus saat Yunusnya ada, hidup. Jadi itu sudah putus, nggak boleh. Kalau mau kirim maka harus disebut namanya lengkap, BIN-nya disampaikan. Tapi kalau kepada bapak ibu nggak perlu pakai BIN-BINan. Ya Allah, saya niat baca Yasin untuk bapak ibu saya di alam kuburnya. Untuk kakek nenek saya dari ibu saya di alam kuburnya. Untuk kakek nenek saya dari bapak saya di alam kubur. Sampai wis gak ada BIN-BINan sampai. Malaikat wis ngerti ya iki baik iki. Tapi yang dikhususkan harus disebut namanya lengkap. Ya. Jadi harus disebut saya niat baca Yasin, kecuali saya baca di kuburnya, beda. Kalau sampean baca di kuburnya beda. Jadi sampean ziarah kubur, sampean langsung baca, saya niat Yasin, baca Yasin untuk ahli kubur ini. Gak usah sebut namanya sudah. Otomatis sampai di ahli kubur itu. Tapi kalau dari rumah harus disebut, disampaikan. Ya. Tapi insya Allah sampai itu kan innamal a'malu binniyat. Tapi nanti diperbaiki biar cepat sampainya. Gak muter-muter. Siapa? Mobil itu sama dengan rumah, Bu. Mobil yang untuk bekerja tidak ada zakatnya. Ya. Jadi kalau jenengan beli mobil, yang mobil itu dipakai untuk kerja, maka tidak ada zakatnya. Saya beli rumah, yang rumah itu saya pakai kerja, seperti ini saya pakai kerja untuk apa? Betulan madu, nggak ada zakatnya. Kalau tempat tinggal ada zakatnya. Kalau saya beli mobil untuk ngelencer, ada zakatnya. Saya punya mobil nih untuk kerja, terus saya beli lagi untuk ngelencer, yang kena yang ngelencer itu. 2,5%. Sekali aja. Iya, dari total harga 2,5%. Iya, dari totalnya sama bayar.
Ya setelah lunas. Ya. Jadi kalau kredit lunas total berapa? 2,5%. Perhiasan beda enggak 2,5%. Ada hitungannya sendiri. Emas itu nanti ada sekian gram, sekian ada. Iya. Ada hitungannya sendiri sama dengan pertanian. Beda antara tanda hujan dengan pengairan gitu loh. Ternak juga beda, hitungannya ada sendiri. Kalau zakat mal sama. Zakat mal itu 2,5%. Apapun bentuknya. Oke? Ya. Apa? Hah? Menyentuh perempuan itu kalau Syafi'i batal. Tapi kalau selain Syafi'i tidak batal. Ya. Jadi hanya menyentuh tangan, menyentuh kulit perempuan itu kalau menurut imam selain Syafi'i tidak batal. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak sekali dua kali, sering kali setelah berwudu berangkat ke masjid bertemu Aisyah dipeluk, dicium, tidak batal. Ya, nggak apa-apa. Kalau sama ikut Syafi'i ya batal. Kalau sama nggak ikut Syafi'i nggak batal. Kayak saya ini nggak ikut Syafi'i, saya nggak batal. Jadi kalau saya memilih tidak mengikuti mazhab Syafi'i, kalau saya mengikuti mazhab Syafi'i saya batal gitu loh. Nah, semua ada dasarnya. Syafi'i membatalkan itu ada dasarnya. Imam Maliki, Imam Hanafi dan sebagainya juga punya dasar. Tapi saya lebih memilih yang tidak batal. Gitu loh. Kalau sekedar ini, ento ya, nyenggol. Bahkan saya sering ada ponaan atau apa ya. Padahal bukan mahram saya, tidak ada hubungan darah. Saya sudah wudu mau berangkat ke masjid, datang salaman, udah balik, saya diam aja. Tetap ke masjid gak wudu lagi. Ada istrinya hari itu kadang-kadang datang saya mau pergi ke masjid salaman, ya sudah salaman, ya tetap ke masjid, gak saya batalin wudunya. Karena tidak ada apa-apa salaman. Jadi tidak yang membatalkan cuma Syafi'i, selainnya Syafi'i tidak ada yang membatalkan. Ya, oke? Okay? Salaman nggak apa-apa, sahabatnya. Yang dimaksud menyentuh perempuan sudah saya jelaskan kan. Lebih baik kepala saya ditusuk dengan paku yang mendidih gitu, daripada saya menyentuh perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim, yang belum halal buat saya gitu. Yang dimaksud di situ itu unik loh. Menyentuh ini itu bukan nyentuh plak-plak itu bukan. Nah, orang yang melarang salaman itu tidak punya dasar. Dasarnya cuma apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu belum pernah salaman sama wanita selain istrinya. Jadi sama ibu mertuanya pun tidak pernah salaman Kanjeng Nabi itu. Tapi belum pernah ada hadis yang jelas melarang salaman. Tapi melarang bergandeng tangan ada. Jadi dilarang bergandeng tangan. Bisa saya jelaskan dulu. Batas-batas hubungan perempuan laki yang bukan mahram. Pandang memandang terlalu lama nggak boleh kecuali pandangan pertama. Tidak boleh bergandeng tangan kecuali berjabat tangan. Kalau sekedar berjabat tangan nggak apa-apa. Itu salah mengartikan hadis. Sama dengan sudah pernah saya jelaskan. Ada hadis Tobroni. Berpagi-pagilah dalam bekerja. Karena sesungguhnya dalam pagi itu banyak keberkahan. Kasakno sing kerja awan. Sing jaga bengi. Sing sip-sipan. Enggak dapat keberkahan begitu. Karena dia hanya tekstualnya saja dibaca, tidak diambil kontekstualnya. Jadi salaman itu enggak apa-apa. Yang dimaksud menyentuh itu ya ngene iku malu. Wis, enggak usah dijelaskan mana ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sah. Boleh. Asal tempatnya tidak tertutup. Enggak apa-apa. Mau sampean
Umpamanya pergi hampir ke masjid, kok sudah kembangannya teko omah, ini kalau masjid salat sih. Ternyata ada orang lagi mau salat, Pak, mau salat Pak. Iya, dur, saya makmum. Boleh. Kenal nggak kenal boleh. Ya. Baik. Cukup ya? Masih kurang? Satu lagi boleh? Oh, bisa lagi. Ya, mudah-mudahan kita semua diampuni Allah, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Anak-anak kita semua, anak keturunan kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, saya seibu, saudara kita seibu, saudara kita seayah, semuanya dijadikan hamba-hamba yang saleh-salehah. Istri-istri kita, suami-suami kita dijadikan hamba-hamba yang saleh-salehah. Tetangga-tetangga kita dijadikan hamba-hamba yang saleh-salehah, yang ahli takwa, ahli ibadah, ahli tumaknina, ahli istiqamah, ahli kebaikan dalam segala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.